Presiden Prabowo Subianto menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Institut Setiami Vokasi menggelar seminar nasional membahas peran pendidikan bertajuk Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Kalahkan Kanada 3-1, Menteri Pemuda dan Olahraga apresiasi Timnas Voli Putri U21. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Pagi edisi 11 Agustus 2025. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ishakan, kita simak Berita Nasional Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Singapura untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Kehadiran ini menjadi simbol penghormatan atas hubungan erat Indonesia dan Singapura. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Singapura pada Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15:40 waktu setempat untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Kehadiran Presiden Prabowo merupakan wujud penghormatan atas hubungan erat kedua negara yang telah terjalin lama. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo beserta delegasi mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar Airbase Singapura. Ketibaan Presiden disambut oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Republik Indonesia Kwok Fung Seng, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo, serta Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Hendra Supriyadi. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Prabowo menghadiri rangkaian acara Parade Hari Nasional Singapura 2025 di National Gallery. Turut hadir Sultan Brunei Darussalam Wakil Perdana Menteri Malaysia serta Putra Mahkota Johor Bahru. Perayaan tahun ini mengusung tema Majulah Singapura yang menandai 60 tahun perjalanan negara Singapura sebagai bangsa. Kehadiran Presiden Prabowo diharapkan mempererat kerjasama Indonesia dan Singapura serta menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendukung visi kawasan ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto melepas keberangkatan ratusan anggota Kadin Indonesia untuk mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan sekaligus melepas keberangkatan anggota Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menuju kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 8 hingga 10 Agustus 2025. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor pada Jumat 8 Agustus 2025 dihadiri sekitar 230 anggota Kadin yang terdiri dari pengurus pusat dan ketua pengurus provinsi dari seluruh Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan dalam keterangan tertulis, para peserta dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Presiden Prabowo memberikan arahan sekaligus melepas keberangkatan para peserta menuju lokasi retret tersebut. Tujuan pelaksanaan retret ini adalah untuk membentuk disiplin, nasionalisme, ketekunan, serta menambah pengetahuan dan wawasan kebangsaan kepada para peserta. Mereka merupakan pimpinan dan pelaku usaha industri swasta yang bergerak di berbagai bidang. Kegiatan retret diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bersinergi membangun ekonomi nasional, khususnya di tengah berbagai tantangan global. Komisi 1 DPR mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang menyiapkan Pulau Galang sebagai tempat pengobatan 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Devi Laksono menyebut tindakan Presiden Prabowo Subianto merupakan tindakan yang mulia.
Dalam memberikan bantuan, negara Indonesia terlibat aktif untuk memberikan fasilitas sekaligus menyerukan gencatan senjata yang terjadi di wilayah Timur Tengah, Palestina, dan Israel. Salah satu bantuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyiapkan satu pulau, yakni Pulau Galang yang berada di Kepulauan Riau untuk menampung sementara dalam memberikan bantuan medis kepada 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Hal ini banyak mendapat apresiasi yang dinilai bahwa tindakan Presiden Prabowo merupakan sebagai bentuk tindakan yang mulia. Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Dirinya memastikan Indonesia akan menyediakan pelayanan medis terbaik untuk korban warga Gaza. Emosional, ini adalah suatu upaya yang baik, upaya yang mulia. Dan ini wajib kita dukung dan kita pastikan bahwa kita bisa menyediakan pelayanan medis yang terbaik buat mereka agar mereka bisa kembali sembuh dan mereka kembali ke kampungnya dan membangun kampungnya. Gaza ini adalah satu permasalahan yang membutuhkan kerjasama secara masif oleh seluruh pihak dunia. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Berbagai macam kota besar di seluruh dunia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf resmi melantik 1.323 guru pengajar sekolah rakyat yang akan ditempatkan di 100 titik wilayah. Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah juga sudah menyiapkan pengganti untuk guru dan siswa yang mengundurkan diri tanpa mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melantik 1.323 guru sekolah rakyat yang tersebar di 100 titik. Para guru ini telah melalui tahapan seleksi, pembekalan, hingga komitmen untuk bertugas di berbagai wilayah. Dalam keterangannya, Menteri Sosial menegaskan bahwa guru yang mengundurkan diri karena tidak memenuhi panggilan telah digantikan. Proses pelantikan pengganti akan dilakukan di tahap selanjutnya tanpa mengganggu jadwal pendidikan. Senada dengan itu, pemerintah juga mengonfirmasi ada 114 siswa atau sekitar 1,4% yang mengundurkan diri dari total 9.700 siswa sekolah rakyat. Pengunduran diri tersebut telah melalui dialog dengan orang tua dan diproses sesuai aturan dan akan segera digantikan oleh calon siswa lainnya yang memenuhi syarat. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan akses pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah, ini tadi saya dapat laporan dari Pak Sekjen, sebenarnya per hari ini sudah terisi semua untuk menggantikan yang mengundurkan diri itu. Cuma nanti pelantikannya bersama dengan guru-guru yang di 59 titik itu. Nanti pada tahap berikutnya. Tapi saya pastikan bahwa guru-guru yang mengundurkan diri sudah ada penggantinya dan tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Dari Jakarta, Syana Sairo, Sanggada Agung, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono merespon perihal pemerintah Malaysia yang ingin menempuh jalur damai melalui komunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait Laut Ambalat. Namun Dev menyebut pemerintah Indonesia tetap perlu waspada dan terus mengawasi Laut Ambalat, khususnya blok barat yang berada di Sulawesi. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia telah resmi untuk mengelola Laut Ambalat yang berada di Sulawesi setelah menjadi perebutan sejak lama. Namun pemerintah Malaysia enggan bahwa laut tersebut disebut sebagai Laut Ambalat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia bersepakat akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan perihal Laut Ambalat. Merespons hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait untuk meningkatkan pengawasan dan diplomasi aktif demi memperkuat posisi hukum Indonesia. Dirinya juga menghargai komitmen dari pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan persoalan itu secara damai. Dev juga berharap kepada pemerintah Indonesia agar dapat tetap waspada dan meningkatkan patroli di lapangan untuk memperjelas bahwa wilayah tersebut berada di bawah kontrol Indonesia. Dan yang dimana tegas membahas dan juga mengatur tentang batas-batas wilayah kita.
Dan kita tetap juga menghargai komitmen dari pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan isu ini secara damai. Namun kita jangan sampai lengah, kita harus tetap waspada, kita harus memperkuat posisi dan narasi hukum kita, melakukan diplomasi yang aktif di berbagai macam forum, dan pengawasan di lapangan, dan patroli tetap harus ditingkatkan. Dari Jakarta, Natasha Alkuade Chandra, Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, Institut Setiami Program Vokasi menggelar seminar nasional bertajuk Peran Pendidikan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs, Smart Taxation, Sustainable Accounting, and Strategic Business. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Institut Setiami Program Vokasi menggelar seminar nasional bertajuk Peran Pendidikan dalam mewujudkan SDGs, Smart Taxation, Sustainable Accounting, dan Strategic Business. Acara ini digelar pada Sabtu 9 Agustus 2025 bertempat di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Institut Setiami Program Vokasi ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi. Tema yang diangkat menyoroti pentingnya peran pendidikan vokasi dalam membentuk generasi profesional yang mampu menjawab tantangan global. Seminar ini juga menjadi ajang diskusi terbuka antara mahasiswa, dosen, dan pelaku industri untuk mendorong kolaborasi konkret dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan melalui pendidikan vokasi. Inisiatif dari pengelolaan pajak ini bisa diperkuat nanti lebih banyak lagi mahasiswa yang perlu dalam sosial insentif pajak, juga bagaimana perusahaan mengurangi emisi, dan di samping itu juga ada bidang akuntansi, audit sosial yang harus utamakan untuk mencegah praktek greenwashing. Sementara di sektor bisnis, model blue economy dan digitalisasi UMKM perlu dikawinkan dengan strategi pemasaran inklusif. Ini betul-betul saya harus sampaikan supaya tahu, selain mengenai pajak juga para narasumber paham bahwa kita mudah-mudahan kita udah one step ahead, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang terus menggaungkan, mensosialisasikan bagaimana smart taxation ini betul-betul sudah dijiwai oleh masyarakat. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Percasi DKI Jakarta menggelar kejuaraan daerah catur DKI Jakarta di Taman Mini Square 9 sampai dengan 10 Agustus 2025. Sebanyak 288 pecatur dari tingkat junior, senior hingga veteran siap bersaing pada turnamen ini. Terpilih dari kategori Percasi DKI Jakarta menggelar kejuaraan daerah catur DKI Jakarta di Taman Mini Square 9-10 Agustus 2025. Sebanyak 288 pecatur dari tingkat junior, senior, hingga veteran yang siap bersaing pada turnamen ini. Ketua Percasi DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, menjelaskan turnamen ini merupakan salah satu event yang dipersiapkan PB Percasi yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pecatur. Dirinya berharap para pecatur, baik putra maupun putri, dalam segala jenjang mulai dari junior, senior, hingga veteran sama-sama bersaing dan mampu menunjukkan kemampuan sebaik-baiknya dalam persiapan kejuaraan nasional mendatang. PB Percasi terus berupaya memperbanyak fasilitas dan memberikan banyak kesempatan kepada para pecatur untuk mengasah kemampuan mereka. Turnamen ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pecatur muda untuk menunjukkan potensi mereka dan meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Jadi posisi DKI Jakarta ini sebagai juara bertahan, ya kan? Kita ingin mempertahankan titel juara kita, makanya pada hari ini kita lakukan seleksi supaya nanti calon-calon wakil kita yang akan kita kirim ini benar-benar yang kuat lah, yang tajam, karena memang secara nasional kita kan juara bertahan ya, jangan sampai kita turun kelas gitu loh.
Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar Sarasehan Nasional dengan tema merumuskan kembali anggaran pendidikan guna mewujudkan amanat konstitusi menuju Indonesia Emas 2045 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Sarasehan diikuti dari unsur pelajar, mahasiswa, tenaga pendidikan dari tingkat SLTA hingga perguruan tinggi. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melkias Markus Mekeng, mengatakan Sarasehan Nasional yang digelar oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI guna membahas pentingnya pendidikan di Indonesia. Mekeng menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi anak-anak Indonesia. Dirinya meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan anggaran pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Sebab menurutnya hingga kini masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak dan guru-guru pun tidak dibayar dengan layak. Mekeng menilai angka anak-anak yang tidak sekolah juga masih tinggi, yakni di angka 24%. Oleh karena itu, Mekeng berharap pemerintah dapat bekerja dengan baik demi mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Bahwa negara wajib menyiapkan anggaran 20% dari APBN dan APBD. Kami sudah melihat bahwa anggaran 20% sudah diberikan, itu minimal, tapi penempatannya menurut kami belum sesuai. Karena kami melihat bahwa yang paling penting pendidikan dasar, menengah dan tinggi ini harus kita selesaikan dulu. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 10 DPR Hetifah Syaifudian menekankan sebagian dari APBN dan APBD diharuskan dialokasikan ke pendidikan sebesar 20%. Ternyata bukan hanya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, bukan hanya Kementerian Pendidikan Tinggi, jadi ada puluhan kementerian lembaga yang ternyata menggunakan dana pendidikan ini, bahkan juga ada pendidikan-pendidikan kedinasan. Nah, belum lagi dana yang ditransfer ke daerah. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto akan mengambil tindakan tegas terhadap 2 petugas imigrasi yang membackingi aksi pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan para gangster asal Rusia. Berdasarkan hasil penyelidikan dan jejak digital, keempat pelaku, termasuk 2 petugas imigrasi Bali, sudah melakukan aksi kriminal ini sejak Januari hingga Juli 2025. Ditemui di kawasan Benoa, Kota Denpasar, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto mengatakan kejahatan yang dilakukan 2 petugas imigrasi yakni Ernest Esmail dan Yopita Barinda Putri memang layak diproses hukum. Kedua pegawai imigrasi tersebut bersama 2 gangster asal Rusia, yaitu Yuri Vichenko dan Ilya Shkutov, menjadi dalang aksi pemerasan dengan penculikan dan penganiayaan terhadap WNA Lituania, Roman Smailov. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan jejak digital dari ponselnya, para pelaku sudah melakukan kegiatan kriminal ini sejak Januari hingga Juli 2025. Polda Bali terus melakukan pengembangan dari kasus ini, karena para pelaku diduga sudah beraksi dengan menyasar para WNA di 27 TKP di Kabupaten Badung seperti Canggu, Tibu Beneng, Legian, dan Kute, ditambah sejumlah wilayah di Kota Denpasar. Meski demikian, baru ada 1 orang yang melaporkan secara resmi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP, pasal 351 Jungto, pasal 55 dan 56 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Agus Andrianto mengungkapkan jika proses hukum Yopita dan Ernest sudah bergulir dan mendapat vonis di atas 2 tahun hukuman penjara, maka kedua pegawai imigrasi Bali tersebut akan dipecat. Pasca viralnya kasus tersebut, Agus Andrianto menghimbau semua pimpinan instansi keimigrasian di Bali senantiasa mengawasi ketat kinerja pegawainya.
Nah, itu yang kita suruh proses. Yang seperti itu kalau perlu dipecat, ya. Dipecat Pak ya? Ya nanti kalau dihukum Pak Jaksa nanti mengajukan tuntutan dan diputus di atas 4 tahun pasti saya pecat. Itu nunggu inkrah dulu atau gimana? Ya iyalah kan nanti kita tunggu kan kita harus berkekuatan hukum tetap dulu nanti baru kita lakukan tindakan. Pak, itu pengawasannya pungli nggak ya Pak? Bisa termasuk pungli dan itu udah kriminal. Pak, pengawasan seperti Selain keempat pelaku, Polda Bali saat ini juga masih memburu satu pelaku lain berinisial GG yang masih buron dan diduga sebagai otak dari kelompok ini. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, jelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, para pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diberikan bendera merah putih oleh Kepolisian Kota Bandara Soekarno-Hatta. Inilah aksi dari Kepolisian Kota Bandara Soekarno-Hatta untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia kepada masyarakat, khususnya para pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan kepada penumpang pesawat yang baru tiba maupun berangkat, juga kepada pengguna jasa yang sedang mengantar. Menurut Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung mengatakan, pemberian 5.000 bendera merah putih kepada pengguna jasa bandara untuk menyampaikan pesan agar cinta kepada tanah air Indonesia. Bendera merah putih tersebut juga tidak hanya diberikan kepada para warga negara Indonesia, akan tetapi diberikan juga kepada para warga negara asing yang baru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tentu dengan pembagian bendera ini, kita ingin menyampaikan pesan-pesan persatuan dan cinta tanah air serta rasa nasionalisme, sehingga kita semakin lebih cinta kepada bangsa dan negara kita, sesuai dengan tagline menuju Indonesia Emas, menuju rakyat yang berdaulat, menuju Indonesia yang sejahtera. Hari ini kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta membagikan sekitar 5.000 bendera kepada seluruh pengguna, baik yang akan terbang maupun pengantar, termasuk seluruh kendaraan-kendaraan yang beroperasional di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga mengapresiasi Timnas Voli Putri Indonesia U21 yang berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 3-1. Menpora Dito melihat permainan yang ditunjukkan Timnas Voli Putri U21 sangat baik meski menghadapi pemain Kanada yang secara postur lebih tinggi. Tim Nasional Voli Putri Indonesia U21 mencatat kemenangan perdana di ajang FIVB Volleyball Women's U21 World Championship 2025 dengan menaklukkan Kanada 3-1 pada laga lanjutan Grup A di Jawa Pos Arena Jumat malam. Hasil gemilang ini menjadi dorongan moral besar bagi skuad muda merah putih yang tampil penuh determinasi di hadapan pendukung sendiri. Pertandingan dibuka dengan tensi tinggi sejak set pertama. Kedua tim saling kejar-mengejar poin, membuat skor tetap ketat hingga 16-16. Dukungan penuh dari tribun membantu Indonesia memimpin 19-17. Meski Kanada sempat menyamakan kedudukan di angka 23-23 dan memaksa deuce 24-24, tim tuan rumah mampu menunjukkan ketenangan di momen krusial. Serangan efektif dari sisi sayap menutup set pertama dengan kemenangan tipis 28-26. Momentum positif berlanjut di set kedua. Berbeda dengan laga pembuka melawan Vietnam, para pemain Indonesia tampil lebih lepas dan agresif. Kombinasi spike keras, blok rapat, dan servis akurat membuat mereka unggul jauh 21-14. Serangan tajam dari posisi 4 memastikan kemenangan 25-18, sekaligus membawa Indonesia memimpin 2-0. Namun Kanada tidak tinggal diam. Memanfaatkan keunggulan postur dan servis tajam, mereka menekan sejak awal set ketiga. Indonesia tertinggal 3-6 dan terus berada dalam tekanan, membuat kesalahan sendiri yang dimanfaatkan lawan untuk unggul 11-7. Permainan solid Kanada membuat mereka merebut set ini dengan skor 25-18. Set keempat menjadi penentuan.
Indonesia kembali menunjukkan permainan disiplin dengan serangan variatif dan pertahanan kokoh. Servis ace di poin 17-16 mengembalikan keunggulan, diikuti rally panjang yang berhasil dimenangkan untuk memperlebar jarak menjadi 20-19. Kesalahan net foul dari Kanada di akhir laga memastikan kemenangan 25-21 untuk Indonesia, sekaligus menutup pertandingan dengan skor akhir 3-1. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional pagi kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.